Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, selamat datang kembali di Salam Cerdas Channel. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini karena sangat bermanfaat sekali untuk memotivasi Anda, memberikan edukasi Anda untuk memperjuangkan apa yang Anda raih saat ini. Salam cerdas. Tapi yang jelas begini ya, sebenarnya ini jadi problem juga. Misalnya banyak mahasiswa yang sebenarnya bingung startnya dari mana gitu. Oke, dia dapat judul yang dia sukai, dia minati. Kemudian apa yang harus saya buat misalnya dalam hal latar belakang, sumber informasi dari mana gitu ya. Nah, mungkin Pak Faisal bisa tambahkan pengetahuannya, pengalamannya gitu. Gimana nih caranya untuk udah menentukan judul yang kita sukai, kemudian ngapain lagi nih kira-kira? Nah, yang pertama adalah kita mempunyai judul nih. Udah pasti judul kita di-ACC-kan sama prodi atau status prodi kita kan begitu kan. Nah, kemudian yang kedua, setelah di-ACC-kan kita buat oret-oretan gitu kan. Buat oretan mengenai sistematika pembahasan. Apa saja yang mau dibahas di dalam skripsi itu. Nah, sepaham kita saja gitu kan. Nggak perlu pusing-pusing memikirkan ini bagaimana, ini cocok atau enggak ya, cocok atau enggak ya. Kan ada dosen pembimbing untuk membimbing Anda. Jadi ketika tidak sesuai dengan judul Anda terhadap sistematika yang telah Anda tulis itu akan dibimbing, akan ditegur oleh dosen pembimbing Anda. Dan saya pikir menulis skripsi ini harus ada mentor ya. Harus ada mentor. Nah, mentornya itu siapa? Bisa saja teman Anda yang memahami, atau Anda kepada senioran Anda. Dan begini juga, channel Salam Cerdas ini juga sebagai mentor nih. Sebagai bagi mahasiswa atau pejuang skripsi Indonesia. Dan banyak sekali memang telah ditonton gitu kan, dan telah diaplikasikan oleh pejuang skripsi Indonesia. Ternyata ya berpengaruh terhadap kesuksesan mereka dalam menulis skripsi. Nah, mengenai latar belakang masalah, saya sudah sampaikan nih di video cara membuat latar belakang masalah. Nah, begitu kan? Artinya harus ada tahap-tahapan lah. Betul yang apa dikatakan Pak Roland tadi, harus ada tahap-tahapan. Ada anak tangganya. Nah, ada anak tangganya. Dan insya Allah dalam video kita di channel ini kita akan memberikan anak-anak tangga itu. Nah, jadi semuanya terkumpul di sini. Apalagi ini daring ya, Pak Roland ya, daring. Jadi kesulitan ini mahasiswa untuk berkomunikasi langsung, bertatap muka untuk bimbingan. Nah, jadi makanya kita terus semangat memberikan konten yang seperti ini. Nah, mengenai bimbingan daring ini, gimana sih menurut Pak Roland? Ketika Pak Roland membimbing mahasiswa secara daring, nah teknik apa saja yang kita lakukan untuk mahasiswa ini supaya mereka ini apa yang kita sampaikan paham gitu. Nah, mungkin teman-teman kita pejuang skripsi Indonesia juga mengalami hal ini. Ini saya rasa bukan mungkin, memang mengalami ya. Memang mengalami. Coba bagaimana tips dari Pak Roland ketika mentransferkan ilmu bimbingan secara daring? Oke. Jadi begini, mungkin berbeda-beda mungkin ya, bagaimana mungkin dosen yang satu dengan dosen yang lain. Yang jelas memang situasi kita saat ini saat pandemi ya, jadi mau nggak mau mengurangi mungkin dalam proses tatap muka secara langsung. Yang jelas kita juga nggak bisa menyesuaikan atau mengeneralisasikan semua dosen ya, bagaimana dalam teknik membimbing ya. Tapi yang jelas teman-teman harus kooperatif ya dengan dosen pembimbing. Apapun ceritanya, jadikan dosen pembimbing itu sebagai teman, tapi yang jelas harus tetap menggunakan etika yang ada, karena posisi kita adalah sebagai mahasiswa gitu. Nah, yang jelas kemudian coba Anda bertanya sama dosen pembimbing Anda, sebenarnya media apa yang nyaman untuk digunakan dalam proses membimbing. Apakah misalnya dengan menggunakan data Anda atau bahan Anda kirim ke email, kemudian nanti dia komentari, atau mungkin secara langsung dia bisa juga minta melalui pakai WhatsApp video, atau mungkin pakai Zoom, atau mungkin dan lain-lain gitu. Itu
nyamannya Gimana, bisa gitu ya? Anda tanyakan langsung kepada dosen pembimbing. Nah, yang jelas gini, kalau mungkin tahapan-tahapannya sudah sampai di latar belakang atau mungkin sudah ada isinya, sebenarnya bagi saya, kalau saya sendiri itu langsung saya komentari mana bagian-bagian yang harus direvisi atau diperbaiki. Kemudian saya kembalikan ke mahasiswa yang untuk sudah diperbaiki gitu. Nah, jadi nggak perlu terlalu lama sebenarnya, justru malah lebih mudah ya. Apalagi kita lebih banyak misalnya bekerja di work from home gitu ya. Dan kita lebih mudah bisa melihat secara detail sebenarnya bagian-bagian mana yang harus diperbaikin gitu. Nah, kalau mungkin versi cetaknya itu kan dibaca dan segala macam. Tapi kalau versi soft copy-nya ya kita bisa langsung cek itu di handphone misalnya. Iya, Nah, iya, nanti baru ketika di laptop baru kita buat komentar-komentar untuk diperbaiki. Kira-kira gitu Pak Faisal. Nah, gini nih. Saya yakin ini mahasiswa Indonesia, pejuang skripsi Indonesia pasti merasakan hal yang seperti ini. Gini, kita berbagi pengalaman nih, Pak Roland. Ya. Selama Pak Roland di S1, Ya. ya kita fokus S1 nih, S2 nggak perlu nih, kita bicara sama S1. Pernah nggak jumpa dengan dosen pembimbing yang galak gitu? Wah, Pernah? kebetulan saya dosen pembimbingnya baik, cuman beberapa teman itu kebetulan dapat yang dalam tanda kutip agak sedikit galak ya gitu ya, sedikit meribetkan mahasiswa. Itu lumrah terjadi di fakultas mana aja gitu ya. Iya. Nah, begini. Meskipun dosen kita itu, dosen pembimbing kita itu baik ya, Ya. baik. Mungkin sudah seperti sahabat dengan Ya. kita. Tetapi kan ada juga ini etika kita. Kemudian ada juga adab kita dengan dosen itu. Bagaimanapun kalau sudah merasa dekat gitu kan, kalau sudah merasa dekat, sudah merasa sahabat, kan tetap dia juga sebagai dosen kita nih. Ya. Nah, jadi pengalaman Bapak Roland bagaimana menghadapi dosen yang baik itu, yang seperti sahabat itu, diskusinya bagaimana, cara komunikasinya gimana? Boleh nih share nih Oke. ke kita. Yang jelas begini, kita ketemu sama dosen pembimbing kita itu bukan hanya karena kepentingan kita untuk membimbing gitu. Nah, kalau sebisa mungkin Anda harus bangun komunikasi ke semua dosen gitu yang ada di prodi Anda atau di fakultas Anda. Jadi bukan hanya mau skripsi Anda berhubungan sama dia gitu. Nah, jadi dia pasti nggak akan kenal. Tapi Iya, ketika iya, iya. misalnya mungkin sebelumnya di semester sebelumnya Anda mungkin sudah pernah ketemu, Anda baik hubungan dengan dia, dan itu memudahkan. Itu ada investasi sosial Anda ketika nanti dia dapat amanah menjadi dosen pembimbing Anda, itu sudah connect dengan Anda. Yeah. Artinya dia sudah kenal. Jadi membangun relation itu tidak hanya pada saat mau skripsian aja, tapi sebelumnya atau jauh-jauh sebelumnya itu harus Anda Sudah ada komunikasi. persiapkan itu. Kemudian yang kedua, pastikan diri Anda itu adalah orang yang memang butuh bimbingan. Nah, jadi Anda adalah orang yang butuh bimbingan kepada dosen. Nah, dosen ini bisa Anda posisikan misalnya sebagai teman ya, teman dalam arti beliau itu memberikan masukan-masukan keilmuan dalam rangka menyusun, dalam rangka memberikan masukan supaya skripsi Anda tuh baik dan sempurna, kira-kira begitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan memposisikan itu Anda yang harus misalnya dikejar-kejar gitu ya. Saya harus siap nih skripsinya dengan segala macam. Kemudian ujung-ujungnya Anda mendesak dosen supaya segera ACC dan segala macam. Itu nggak baik. Apalagi kalau saya sebagai dosen didesak-desak dan segala macam, itu sudah tidak tertarik lagi. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman pastinya, karena pasti kalau misalnya ada hal-hal yang sangat detail itu kata per kata aja itu bahkan ada yang melihat secara langsung misalnya untuk diperbaiki. Nah, jadi posisikan bahwa Anda itu adalah orang yang butuh dibimbing oleh dosen pembimbing. Jangan terbalik gitu. Jangan Anda yang memaksa supaya cepat-cepat untuk disempurnakan dan segala macam. Nah, itu kira-kira tips ya dari saya. Oke, nah itu pengalaman saya ya, karena alhamdulillah di saya itu dapat dosen pembimbing yang lumayan baik ya. Saya juga memanggilnya abang. Nah, kira-kira kalau untuk Pak Faisal sendiri punya pengalaman yang sama atau yang berbeda gitu ya? Kira-kira punya dapat pengalaman dosen yang baik atau enggak ini kira-kira? Nah, gini Pak Roland, saya mix. Ya, campuran dari Pak Roland. Gini, campuran saya maksud gini. Saya dengan dosen pembimbing saya itu
dekat nih. Saya panggil dia abang. Ya. Dekat sekali hubungan. Meskipun saya belum lagi mendapatkan beliau secara apa ya, surat secara resmi gitu kan menjadi dosen pembimbing saya sudah dekat sama dia. Ya. Tapi sifat bawaannya galak. Sifat bawaannya galak. Galak ini gimana nih kalau untuk skripsian gitu ya? Nah, gini ya. Saya ingat sekali. Ingat saya sekali. Sampai sekarang saya masih ingat sekali. Jadi ketika saya pertama datang ke beliau, saya minta, Pak, Bang, saya bilang, karena ada pembimbing 1, pembimbing 2, ini judul skripsi saya. Terus dia katakan, lanjutkan sampai proposal. Iya. Dia katakan gini, jumpai saya setelah sudah siap proposal. Oke. Nah, berarti ini kan memberikan apa ya? Memberikan ruang kepada kita untuk menulis terus sampai proposal itu selesai. Nah, saya tepati janji itu. Ketika saya sudah datang, ketika saya sudah menulis proposal itu semaksimal mungkin yang saya bisa, saya datangi dia. Oke. Gitu. Jadi saya katakan, Pak, saya sudah menyelesaikan proposal ini. Lantas dia baca itu proposal di hadapan saya. Oke. Dibacanya seperti ini, bacanya, kan? Dalam benak saya, dalam mindset saya itu langsung ACC loh. Karena saya dekat dengan dia. Ya. Kemudian tak pernah bermasalah dengan dia. Ya. Dan saya pikir saya sudah maksimal nih dalam mengerjakan dengan kapasitas saya sebagai seorang mahasiswa gitu kan, sudah maksimal. Saya pikir kalaupun dicoret-coret hanya beberapa kata atau kalimat saja. Ternyata yang dicoret itu 90% daripada proposal itu. Nih, kan stres nih. Nah, stres. Tapi seperti yang dikatakan Pak Roland tadi, kita memposisikan diri kita sebagai orang yang memerlukan, membutuhkan bimbingan. Akhirnya saya mendapatkan tantangan dari dia. Kira-kira itu pukul 9 pagi. Saya dicoret-coret itu ya sampai 90% itu. Dia katakan gini, kamu perbaiki ini sampai besok pukul 9 juga. Pukul 9? Pukul 9 juga. Iya. Berarti dia ngasih waktu 24 jam. 24 jam. Pas 24 jam. Saya terima tantangan itu dengan sopan lah ya, dengan baik. Baik Pak, saya akan merevisi ini, saya akan mengikuti saran daripada Bapak, dan saya akan datang besok tepat waktu pukul 9 pagi di sini. Nah, di situ saya pulang langsung. Dulu kan nggak ada ini ya, saya kuliah dulu nggak ada laptop tuh. Yang ada dulu di rental komputer gitu kan. Nah, saya ke sana dan saya revisi di sana. Itu asli saya tidak tidur satu menit pun nggak tidur itu ya. Satu malaman itu saya revisi terus. Untuk apa? Menepati janji saya. Jumpa pukul 9 dengan sudah direvisi proposal itu. Dan besoknya itu sekitar 15 menit sebelum pukul 9 saya sudah berada di ruangan dia. Nah, sudah berada di ruangan dia dan saya berikan ini Pak hasil revisi saya semalam. Terus dia senyum. Nggak tahu saya apa makna senyumnya. Nah, terus dibacanya kembali tuh proposal skripsi itu dibacanya kembali dan diambilnya pulpen, langsung dituliskannya ACC. Nah, dari sini saya dapat pelajaran nih Pak Roland. Bukan berarti apa yang saya kerjakan itu benar gitu. Semua saran dia itu belum tentu sesuai dengan hasil kerja saya. Tetapi saya telah maksimal untuk melakukan itu dan saya menerima tantangan itu, gitu kan, menerima tantangan itu. Dan dia menghargai kita gitu. Nah, intinya saya berpengalaman di sini, saya memiliki pengalaman. Segala apapun dosen pembimbing kita, ternyata dia itu memiliki niat yang baik kepada kita. Benar. Untuk mendidik kita. Nah, kalau Pak Roland kan kayaknya mulus-mulus saja nih ya. Mulus, pengalaman lebih menarik ada di Pak Faisal. Iya, mulus-mulus saja. Bahkan saya pengalaman yang menarik itu ada di S2. Nah, S2 itu gimana tuh? Nah,
S2 saya kayak gini. Nah, Saya punya dosen pembimbing orang Rusia. orang Rusia. Orang Rusia, perempuan, orang Rusia. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Malaysia, gitu. Walaupun ya gimana bahasanya, tapi kita tetap mengerti. Nah, ketika dulu tesis saya telah siap, ya kan, dia pesan kayak gini, jumpai saya 3 kali saja dalam proses penulisan. Cukup 3 kali. Cukup 3 kali. Nah, dia akan katakan, setelah nanti selesai tesis itu, saya akan baca dari awal hingga akhir, dan saya akan memberikan oret-oretan. Disitulah akan saya bimbing full Anda, dia katakan. Nah, pada saat saya memberikan ini, saya pikir itu sekitar 9-10 bulan ya saya nulis itu. 9 sampai 10 bulan, setahun lah ya, setahun lah saya katakan. Pada saat itu saya mengasihkan setahun, itu di akhir tahun loh, di Desember. Nah, kebiasaan di Malaysia itu kan awal tahun ajaran baru itu 1 Januari. 1 Januari. Iya, berbeda kayak kita Ya. di pertengahan bulan. Nah, pada saat itu dia kan liburan, mau liburan, dia mau pulang ke Rusia. Oke. Mau pulang ke Rusia. Terus yang menjadi saya terharu nih sebagai mahasiswa bimbingannya gitu, terharu sekali ke saya. Pada saat itu saya sempat nih meneteskan air mata juga sebenarnya, gitu kan? Kenapa? Tesis saya ini dibawanya ke Rusia dan dibacanya selama di dalam perjalanan pesawat yang berjam-jam itu. Dan dia janji dia cuma 1 minggu di Rusia. Di Rusia. Ya, ketika dia pulang ke Malaysia, saya jumpai, gitu kan? Dan semuanya sudah ada coretan-coretan. Nah, jadi dari coretan itu mungkin banyak dari mahasiswa kita ya, mahasiswa Indonesia gitu ya. Nggak semua sih, tapi ada juga sebagian yang kalau dicoret-coret langsung stres nih. Iya, benar. Banyak yang langsung ngedrop. Gitu. Iya, langsung ngedrop gitu kan. Padahal yang dicoret itu adalah perbaikan. Nah, jadi jangan kita pernah menganggap dosen itu ketika mencoret-coret skripsi kita, dia jahat ke kita ya. Iya. Itu adalah bimbingannya. Gitu cara dia membimbing. Hanya saja antara satu dosen dengan dosen yang lain berbeda ya caranya ya. Berbeda. Sama juga kayak mahasiswa ya Pak Roland ya. Antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain lain beda-beda juga nih caranya. Iya. Menghadapi kita sebagai dosen pembimbingnya dan menghadapi skripsinya itu juga berbeda-beda caranya ya. Berbeda-beda. Tapi intinya itulah yang dimaknai dengan pejuang skripsi. Pejuang skripsi. Ada rasa berjuang ya. Ada rasa ya. berjuang. Ada Kalau rasa kita berjuang pasti ada jalan. Ya, iya. Nah, baik, semoga apa yang kami sampaikan ini, yang saya sampaikan dan yang juga Bapak Roland sampaikan bermanfaat bagi Anda dan dapat menjadi motivasi bagi Anda, dan Anda tetaplah semangat untuk menulis skripsi Anda. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.